Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai matriks. Matriks adalah susunan bilangan, variabel atau parameter yang disusun atau dijajarkan menurut baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang atau bujur sangkar yang diapit oleh tanda kurung, bisa tanda kurung seperti ini atau tanda kurung siku seperti ini, ya. Bilangan, variabel atau parameter dalam susunan tersebut itu disebut entry atau elemen dari matriks, ya. Entry pada baris ke I dan kolom ke J itu dinotasikan dengan AIJ. Jadi kalau entry pada baris ke-1, kolom kedua itu dinotasikan dengan A12. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital, bisa A, B, X, Y dan sebagainya. Pokoknya dia huruf kapital, ya. Banyaknya baris dan kolom suatu matriks itu menentukan ukuran matriks atau biasa kita sebut ordo matriks. Jadi ukuran matriks itu adalah ordo matriks, yaitu banyaknya baris dan kolom. Matriks berordo M kali N itu artinya adalah matriks tersebut mempunyai M baris dan N kolom, ya. Nah, ini adalah bentuk umum matriks. Misalkan matriks A ini berordo M kali N, berarti ada sebanyak M baris 1, 2, 3, 4 sampai M baris. Dan ada sebanyak N kolom 1, 2, 3, 4, 5 sampai sebanyak N kolom. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat penerapan dari penamaan entry matriks AIJ, ya. Misalkan baris ke-1 kolom ke-2 berarti A12, baris ke-1 barisnya berarti di sini, kolom kedua berarti barisnya di sini. Berarti yang ini A12. Terus kalau baris kedua kolom ke-1 berarti A21. Ini dia. Ini baris yang pertama. Ini baris yang kedua dan ini kolom yang pertama. Berarti A21 ini dia. Di sini, ya. Dua buah matriks A dan B itu dikatakan sama, dinotasikan dengan A sama dengan B jika ukuran matriks AB sama dan untuk setiap IJ berlaku AIJ sama dengan BIJ. Jadi ini misalnya kita punya matriks A dan B. A itu A11, A12, A21, A22, notasi umumnya, ya. B itu B11, B12, B21, B22, maka A sama dengan B ini jika ukurannya sama, ya. Ukurannya sama, ya. Matriks ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Dan jika A11 sama dengan B11, jadi ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini. Itu baru dikatakan matriks A dan B sama, ya. Nah, berikut ini adalah contoh matriks. Matriks A 8, 5, 10, 1. Ini adalah matriks berordo 2 kali 2 karena ada 2 baris, yaitu ini baris pertama, 1, baris kedua, dan juga ada 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi ini matriks berordo 2 kali 2. Yang ini yang B, ada matriks B min 3, 8, dan min 4. Ini adalah matriks berordo 3 kali 1. Ada 3 baris, 1, 2, 3. Dan ada 1 kolom. Yang C berisi 2, 3, 12, min 1, 9. Ini adalah matriks berordo 1 kali 5. Barisnya hanya ada 1. Kolomnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan sampai kebalik, ya. Berikutnya kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks A berordo M kali N itu adalah matriks, ini notasinya, ya, A pangkat T besar dari ordonya M kali N tetap, yaitu matriks yang diperoleh dengan memutar entry baris ke I menjadi entry kolom ke I untuk semua I. Maaf, di sini ada kesalahan, ini harusnya ordonya M kali M, ya. Jadinya kalau di sini ordonya M kali N, terus kalau dia ditranspos itu berubah ordonya jadi N kali M. N kali M, ya. Nah, ini contohnya, misalkan matriks A-nya A11, A12, A13, A21, A22, A23.
Ini adalah matriks A berordonya 2 kali 3 ya, ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian kita mencari transpos dari matriks A, itu berarti yang baris kita jadikan kolom, yang kolom kita jadikan baris, gitu bahasa gampangnya ya. Berarti ini A11, A12, A13. Nah, di sini jadi baris, tapi di sini jadi kolom ya. Di sini baris juga A21, A22, A23. Di sini jadi kolom. Ya, ini A11, A21 ini adalah kolom, di sini jadi baris. A12, A22, di sini juga jadi baris. Di sini yang kolom A13, A23, di sini jadi baris juga A13, A23. Nah, di sini adalah matriks A transpos. Ini adalah ordonya 3 kali 2. Kalau di sini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Jadi ini M kali M ya. Jadi ordonya akan berkebalikan karena dia baris jadi kolom, kolom jadi baris. Transpos itu prinsipnya. Contohnya, ini saya punya matriks P yaitu 2, 3, 4. Ini matriks yang berordo 3 kali 1. Maka P transpos itu sama dengan 2, 3, 4. Dia jadi baris. Jadi matriks berordo 1 kali 3. Ya, ini 3 kali 1. Ini jadi 1 kali 3. Ki 3125, maka saya punya Ki transposnya 31 jadi kolomnya, 25 jadi kolomnya ya, sesuai ya. Jadi intinya transpos matriks itu yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Dan ordonya bertukar. Yang awalnya dari M kali N menjadi N kali M. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat transpos matriks. Misalkan AB matriks, maka A tambah B ditransposkan itu sama dengan A transpos ditambah B transpos. A transpos ditransposkan itu sama dengan A. K atau ini skalar dikali A transpos itu sama dengan K dikalikan skalar. K dikalikan A atau skalar K dikalikan A itu baru ditransposkan. Ini hasilnya sama. A B transpos itu sama dengan B transpos kali A transpos ya. Dibalik dia. Kalau yang penjumlahan sama aja, tapi kalau yang perkalian dia B-nya dulu yang dikalikan di depan baru A transposnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang barisnya sama dengan banyaknya kolom. Dengan kata lain ini ordonya M kali M ya. 2 kali 2, 3 kali 3 itu adalah matriks, 4 kali 4 itu adalah matriks persegi. Jadinya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks baris atau vektor baris itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Dengan kata lain itu ordonya 1 kali M. 1 kali 3, 1 kali 5, 1 kali 6, 1 kali 2, 1 kali 7. Pokoknya yang barisnya hanya 1. Matriks kolom itu matriksnya yang hanya mempunyai 1 kolom. Dengan kata lain ordonya M kali 1, 3 kali 1, 2 kali 1, 5 kali 1, terserah, pokoknya kolomnya hanya ada 1 ya. Nah, ini kolomnya 1, di kolomnya 1 ini ada barisnya 3, ini barisnya 2, tapi kolomnya ini kedua A dan B ini adalah 1, maka ini adalah matriks kolom. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua entry-nya 0. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital O. O 3 kali 2. Di sini semua entry-nya 0 ya. Ini adalah matriks yang berordo 3 kali 2. Berarti ada 3 baris dan 2 kolom. Dan semuanya 0. Jadi tidak peduli entry-nya, tidak peduli ordo matriksnya berapapun. Satu mau yang 2 kali 3, 3 kali 2, 4 kali 5. Terserah, yang penting entry-nya semuanya adalah 0. Itu disebut matriks 0 ya. Matriks segitiga atas itu matriks bujur sangkar yang entry di bawah diagonal utamanya adalah bilangan 0. Nah, jadi bujur sangkar dia harus bujur sangkar ya, atau dia adalah matriks persegi, jadinya M kali M ukurannya. Dan dia diagonal utamanya itu yang ini diagonal utama namanya nih ya, yang 157 ini, yang di sebelah sini itu namanya diagonal utama. Nah, kalau segitiga atas itu entry di bawah diagonal utamanya harus 0. Nah, di bawahnya ini harus 0. Nah, ini di bawahnya ini 0 semua, berarti ini adalah matriks segitiga atas. Ingat aja segitiga yang ada isinya di atas gitu kan. Nah, kalau segitiga bawah berkebalikan dari segitiga atas, yang 0-nya itu di atas diagonal utamanya. Tadi di bawah diagonal utama, ini di atas diagonal utamanya. Jadi dia segitiga bawah. Yang selain 0 itu membentuk segitiga di bagian bawah dari matriks bujur sangkarnya.
Matriks diagonal itu adalah matriks yang bujur sangkarnya semua entry-nya itu ada 0 kecuali pada diagonal utamanya. Matriks bujur sangkar yang semua entry-nya 0 kecuali diagonal utamanya. Nah, ini diagonal utama, isinya 157. Pokoknya selain 0 dia. Dan yang lainnya itu 0. Matriks satuan itu mirip dengan matriks diagonal, tapi isi diagonalnya hanya 1. 1, 1, 1. Nah, yang lainnya 0. Itu adalah matriks satuan dan biasanya notasinya adalah huruf kapital I. Matriks simetris, matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi, saya punya matriks ini, saya ingin transposkan, hasilnya juga sama lagi, balik lagi ke matriks awalnya. Jadinya hasil transposnya itu sama dengan dirinya sendiri, itu disebut matriks simetris. Matriks antisimetris itu yaitu hasil transposnya adalah minus A. Misalkan A matriks antisimetris, A transpos itu adalah minus A. Negatif dari matriksnya sendiri. Contohnya saya punya A 3 kali 3, isinya ini, kemudian saya transposkan hasilnya ini. Ternyata hasilnya itu adalah minus A, berarti A ini memang matriks antisimetris. Yang terakhir adalah matriks tridiagonal, itu matriks bujur sangkar yang semua entry-nya 0, kecuali entry pada diagonal utama dan kiri kanan diagonal utamanya. Samping kiri kanan. Jadi ada 3, makanya tridiagonal. Jadi ada 3 yang tidak 0. Selain itu, selain yang 3 ini, yang diagonal utama, samping kiri dan kanannya, semuanya itu 0. Jadi yang tidak 0 hanya yang diagonal utama dan kiri dan kanan diagonal utamanya. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan matriks. Kita masuk ke operasi pada matriks. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan entry-entry yang seletak pada masing-masing matriks. Maksudnya seletak tuh ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Itu artinya seletak ya. Jadi kita mengurangkan dan menjumlahkannya itu hanya entry-entry yang seletak. Syaratnya matriks yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu harus matriks yang berordo sama. Namanya juga seletak, jadi dia benar-benar harus mempunyai ordo yang sama. Misalkan matriks A dan B. Penjumlahan matriks A dan B itu dinotasikan dengan A plus B itu sama dengan A11 ditambah B11, A12 ditambah B12. Ini yang di sini. Yang sebelah sini A21 tambah B21, A22 ditambah B22 yang di sebelah sini. Pengurangan matriks juga berlaku hal yang sama, tinggal kita ganti tandanya dengan tanda pengurangan. Ya. Contohnya saya punya P 120 328, Q 212, min 5 3 min 1. P ditambah Q 1 ditambah 2, 2 ditambah 1, 0 tambah 2 dan seterusnya ya. Kita hasilnya adalah 3 3 2 min 2 5 7. Jadi harus yang seletak. 3 tambah min 5, 2 ditambah 3, 8 tambah min 1. Kayak gitu ya. Kalau P minus Q juga sama, harus yang seletak. 1 dikurangi 2, 2 dikurangi 1, yang ini 0 dikurangi 2, dan seterusnya. Kita peroleh hasilnya min 1, 1, min 2, 8, min 1, 9. Oke, cukup mudah ya. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan matriks jika diketahui A M kali N, B M kali N, C M kali N. Matriks AK, A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadinya mau dibolak-balik pun sama hasilnya ya. A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Mau yang dikerjakan duluan yang penjumlahan di belakangnya ataupun di depannya, hasilnya juga tetap sama saja. A ditambah O sama dengan O ditambah A sama dengan A. Ingat O itu adalah matriks 0. Jadinya kalau matriks apapun ditambah matriks 0 itu hasilnya adalah dirinya sendiri.